Ya sudah, walaupun lama tetap bersemi. Setiap tahun yang dimohonkan adalah Habib Toha, sehingga Habib Ali Al-Habsyi mengatakan fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullu madma'i, terkadang ditundanya hajat dan keinginan bukan karena Allah tidak mengabulkan, tapi Allah menginginkan acara yang lebih sempurna. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ya Rasulullah sana يا رفيق الشرب وجاجي عجتاياتي وجه العالمين لأوها إلى الجود والكرم ambil dosa-dosa mereka, timpakan dengan amalan yang banyak dari dia, yang anaknya 5 orang, 6 orang, 7 orang, dibandingkan amal soleh. Walaupun dia sesoleh-solehnya, tetap dia kalah para hadirin hadirat. Akhirnya kata malaikat, ya Allah, tentunya dosanya ini orang lebih banyak daripada amal yang dia perbuat, ya Allah. Akhirnya kata Allah, masukkan mereka semua ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada orang yang nasibnya baik. Mungkin di dunia dia pernahlah melakukan dosa, mungkin di dunia dia pernahlah melakukan kemaksiatan karena kejahilannya, ataupun dia tidak memiliki kesempatan untuk pendidikan agama, karena zaman itu mungkin zaman tidak ada pesantren, sehingga mungkin sholatnya ada yang keliru, mungkin adalah puasanya yang keliru dikit, mungkin adalah dia terselubung hawa nafsu, membisiki hawa nafsu sehingga dia terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi nasibnya dia baik, anaknya dididik ke pesantren, anaknya dididik ke tempat-tempat ibadah, anaknya dididik dengan didikan islami. Subhanallah, jadilah anak ini menjadi pak ustadz, jadilah anak ini menjadi orang yang alim. Kata Nabi Muhammad, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatu asnaf, nanti di akhirat akan memberikan syafaat 3 golongan, al-anbiya wal mursalun, para nabi dan rasul, thummal ulama, thumma syuhada, kemudian para ulama memberikan syafaat sebelum mereka para mati syahid, sebelum mereka para mujahidun. Rentetan kedua setelah para nabi dan rasul adalah para ulama. Subhanallah, si petani ini, subhanallah si pedagang ini, subhanallah si penguasa ini, ataupun si PNS ini, nasibnya dia baik, memiliki anak menjadi ustadznya zuhud, ustadznya soleh, sehingga dia tidak menjual hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Dia termasuk ulama rabbani, ulamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tatkala dihisab di akhirat, sang ustadz itu masuk surga, bidadari akan menghiburnya, surga yang pintunya 9 sudah dibuka lebar untuknya.
pojoknya, dia masuk di pojok keluar lagi, masuk di pojok kanan keluar lagi, masuk di pojok kiri keluar lagi, sehingga malaikat tidak betah dan bertanya kepada Pak Ustaz, kenapa engkau tidak betah di surga? Padahal surga ini idaman setiap orang, padahal surga ini idaman setiap muslim. Kenapa kayaknya kau tidak betah di surga Pak Ustaz? Mohon maaf malaikat, aku tidak kerasan, aku tidak betah bukan karena fasilitasnya, aku tidak betah bukan karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi sayang malaikat, aku tidak mendapati ibu bapakku di surga. Ibu bapakku tidak ada di surga malaikat. Akhirnya malaikat kebingungan karena malaikat perintah Allah yang harus dilakukan. Dia perintahkan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya terjadi pada saat ini kejadian ada seseorang yang tidak kerasan di surga dikarenakan ibu bapaknya tidak ada di surga ya Allah. Akhirnya kata Allah, panggil menghadapku. Tanpa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sang angin berkata, ya Rabb, kau maha Rahman dan Rahim, kau maha Ghaffar dan Ghafur. Ya Rabb, aku tidak mendapati ayah dan ibuku di surga, yang tentunya tidak ada tempat ketiga di akhirat kecuali di neraka ya Allah. Mungkin ibu bapakku pernah teledor ya Allah, mungkin ibu bapakku pernah berbuat dosa ya Allah, sehingga beliau berdua, ibu dan bapakku, pada saat ini neraka ya Allah. Tapi yakinkan ya Allah, aku bisa menjadi seperti ini sebab ibu bapakku, mereka penting tulang, mereka ada yang kerja sawit, mereka yang menyangkul, mereka yang menjual sayuran di pasar demi untuk aku menjadi orang yang baik dan sukses ya Allah. Ya Rabb, aku memohon padamu, maafkan ibu bapakku, masukkan mereka ke dalam surga. Oh, seandainya tidak bisa karena mereka banyak dosa, gantikanlah ya Allah aku yang di neraka, biarkan ibu bapakku di surga. Allah Maha Rahman dan Rahim, dan Allah sudah berjanji siapapun dari ulamanya Allah akan memberikan syafaat minimal 70 orang dari keluarganya yang sudah berhak untuk masuk api neraka. Akhirnya Allah pun berkata kepada malaikat, ya malaikati, ambil kedua ayahnya di surga, ambil kedua ayahnya atau ibu bapaknya di neraka. Aku tidak pantas menyiksa seseorang di dalam neraka sementara anaknya sudah meminta ampun kepadaku dan memberikan syafaat untuk ayah dan bundanya. Ini yang kita inginkan para hadirin. Dunia 60 tahun, 70 tahun kita akan berpindah alam, tapi tatkala kita dihimpit kuburan yang hanya 1 meter kali 2 meter, siapa yang akan mengirimkan doa kalau bukan ayah, kalau bukan anak kita yang soleh, kalau bukan anak kita yang solehah? Begitu mulianya kita tatkala kita menghembuskan nafas terakhir, kemudian kita sudah terkucur rapuh, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dilipat dengan kain yang putih dan kafan putih. Yang mensolati kita anak kita, yang membaca talqin anak kita, yang membaca doa anak kita, yang masukkan ke liang kubur anak kita, yang memandikan jenazah kita adalah anak kita. Pada saat itu walaupun ruh sudah berpisah dari jasad, kita akan bangga di hadapan Allah, ya Rabb, aku memiliki anak soleh soleha. Ini yang kita inginkan para hadirin. Tapi begitu nista dan hinanya kita tatkala kita hidup di dunia, walaupun kita menjadi orang yang terkaya di kampung kita, terhebat di kampung kita, tersukses di kampung kita, anak kita tidak menjadi anak soleh soleha. Tatkala kita meninggal dunia dan kondisi tidak bisa berbuat apa-apa, yang mensolati kita bukan anak kita, bukan istri kita, bukan keluarga kita, bukan keturunan kita, Pak Lebay, Pak Ustadz dan lingkungan kita mensolati kita, tapi mereka sibuk dengan gamenya, sibuk dengan sepak bolanya, sibuk dengan internetnya. Dan hal ini akan terjadi para hadirin kalau kita tidak waspada dari saat ini. Kama tadinu tudan, kama tadinu tudan, sebagaimana anda berbuat pasti akan menerima balasannya. Man zara'a hasada, yang menanam pasti akan memanen. Kalau kita sudah menanam pada saat ini, mencetak anak soleh soleha, pasti kita akan memanennya dengan doa yang baik dari mereka. Ayo, sebelum hal itu terjadi kepada kita, dan kematian pasti akan menjemput kita, penyesalan akan datang pada kita tatkala kita tidak mampu mendidik anak kita menjadi anak soleh solehah. Kalau kau mampu mendidik anakmu, silahkan kau didik di rumahmu masing-masing. Tapi kalau kita tidak mampu karena kita pekerja, karena kita sibuk mencari nafkah, titipkanlah di tempat-tempat pesantren. Alhamdulillah, Habib Ishaq ada di sini, Ustadz Harun ada di sini. Ini adalah emas permata untuk kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masukkan ke pendidikan Islam. Ada suatu riwayat
seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebab anaknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Ditanya oleh yang bermimpi kerabatnya, wahai fulan, bukankah kemarin kau disiksa di api neraka atau disiksa kubur? Iya. Kenapa sekarang kau berada di nikmat kubur? Alhamdulillah, istriku yang aku tinggalkan, dia anakku yang yatim, kemudian kemarin dibawa ke guru TPQ, dibawa ke guru TPA, dan di hadapan gurunya anakku membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allah memerintahkan malaikatnya memindahkan aku dari api neraka atau siksa kubur, dipindah ke nikmat kubur, karena Allah berfirman, aku tidak pantas menyiksa seseorang ayah yang anaknya membaca bismillahirrahmanirrahim dengan ucapan Allah yang maha rahman, kasih sayang dan rahim dan belas asih, masa iya ayahnya akan aku siksa di kuburannya? Sehingga berkat anaknya yang membaca bismillah, Allah angkat siksa kubur. Lantas bagaimana dengan anak kita yang di pesantren setiap hari hatam Al-Quran, minimal 1 juz, 30 hari sudah hatam Al-Quran, menghafal hadis, dan kemudian menghafalkan kitab-kitab yang ada, maka yakinlah insya Allah tidak kita akan kecewa, di dunia kita akan mulia. Terbukti seorang ustadz, seorang ayah memiliki putra yang menjadi ustadz, mulia di dunia, apalagi nanti di akhirat. Itu yang kita inginkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Maka mudah-mudahan perkumpulan ini akan membuka hati sanubari kita dan batin kita, sehingga yang saat ini kita hanya memikirkan dunia bisa kita merubah manage kita, merubah mindset kita, merubah pemikiran kita, sehingga kita ingat akhirat, ingat mati, ada siksa atau nikmat, ada neraka ataupun surga. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah dan tidak ada disiksa di kubur dan tidak ada disiksa di api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wa husnal khatimah ba'da thul 'umr fi sihha wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa ya Allah, wa thul 'umrin fi husni 'amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna 'alayh. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la mafruda. Allahumma ij'al hadha al-ma'had manba'us safa wal khair wal hidayah wa tawfiq ad-da'wah ya akraman akramin wa ya arhamar rahimin. Ayyid sahibahu wa man ta'awana fihi wa man sahama fi binayatihi wa fi tanmiyatihi ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Nas'aluka kama amartana an nad'u fastajib da'watana kama wa'adta tujiba da'watana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.